guy. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Pada video kali ini kami akan membahas tentang teori keunikan Gordon Allport. Pada kali ini saya akan membahas masalah biografi Gordon Allport. Gordon Allport adalah seorang psikologi perintis yang sering disebut sebagai salah satu psikologi kepribadian. Dia menolak dua aliran pemikiran dominan dalam psikologi pada saat itu, yaitu psikoanalisa dan behaviorisme, demi pendekatannya sendiri yang menekankan pentingnya perbedaan individu dan variabel situasional. Gordon Allport lahir di Montezuma, Indiana pada tanggal 11 November 1897. Dia adalah anak bungsu dari 4 bersaudara. Dia sering digambarkan sebagai individu yang pemalu, tetapi juga dia sering kerja keras dan rajin belajar. Selama masa kecilnya, ayahnya Gordon Allport menggunakan rumah keluarga untuk menampung dan merawat pasien. Gordon Allport menjalankan bisnis percetakannya sendiri selama masa remajanya dan menjabat sebagai editor surat kabar sekolah menengahnya. Pada tahun 1915, Allport lulus kedua di kelasnya dan mendapatkan beasiswa ke Harvard College, di mana salah satu kakak laki-lakinya, yaitu Floyd Henry Allport, sedang mengerjakan gelar PhD dalam psikologi. Selanjutnya yaitu ada latar belakang teori keunikan Gordon Allport, yaitu individu. Allport menggunakan pengamatan dari berbagai bidang untuk mendukung teorinya dan menunjukkan bahwa ada kecenderungan organisme untuk mempertahankan respon tertentu, bahkan ketika pemicu yang menyebabkannya pada awalnya tidak ada lagi. Menurut Allport, individu dikatakan sehat, mempunyai fungsi yang baik pada tingkat rasional dan kesadaran, menyadari sepenuhnya kekuatan yang membimbing usia dan dapat mengontrol kekuatan itu sendiri. Kepribadian yang matang dan tidak dikontrol oleh trauma-trauma dan konflik-konflik pada masa kanak-kanak, di mana orang-orang yang neurotis terikat dan terjalin pada pengalaman-pengalaman masa kanak-kanak, berbeda dengan orang-orang yang sehat dan bebas dari paksaan-paksaan pada masa lampau. Pandangan orang sehat adalah ke depan, kepada peristiwa-peristiwa kontemporer dan peristiwa-peristiwa yang akan datang, dan tidak mundur kembali kepada peristiwa-peristiwa masa kanak-kanak. Sesi pandangan yang sehat ini memberi jauh lebih banyak kebebasan dalam memilih untuk bertindak. Selanjutnya yaitu ada struktur kepribadian Gordon Allport. Yang pertama ada trait. Trait adalah predisposisi untuk merespon secara satu kelompok stimuli yang mirip. Suatu struktur neuroskopik yang memiliki kemampuan untuk menjadikan banyak stimuli berfungsi ekuivalen dan memulai dan membimbing bentuk-bentuk tingkah laku yang adaptif dan ekspresif. Jadi, trait sebagai struktur neuroskopik membimbing orang untuk bertingkah laku yang konsisten. Batas waktu dan tempat, Allport menjelaskan sifat-sifat trait yang terpenting sebagai berikut. Yang pertama itu ada real, dan yang kedua ada render many stimuli functionally equation, dan yang ketiga ada dynamic dan negative in behavior, dan yang keempat yaitu ada empirical, dan yang kelima ada relatively independent trait, dan selanjutnya yaitu yang kedua ada personal disposition. Personal disposition memiliki tingkat generativita yang berbeda-beda. Ada yang mempengaruhi tingkah laku seseorang secara umum, dan ada pula yang hanya mempengaruhi tingkah laku tertentu saja. Ada 3 tingkatan disposisi,
Yang pertama yaitu ada cardinal disputation sangat umum, sehingga tercermin hampir pada semua tingkah laku orang memilikinya. Dan yang kedua yaitu ada central disputation, kecenderungan yang menjadi ciri seseorang. Biasanya seseorang di depresi memakai 5-5 central disputation. Dan yang terakhir yaitu ada secondary disputation, mungkin semakin tidak umum dan kurang penting untuk menggambar. Terakhir ada secondary disputation, semakin tidak umum dan kurang penting untuk menggambarkan kepribadian. Menurut Allport menyarankan manakala secondary disputation itu hanya bangkit oleh rentang stimulus situasi yang sempit, lebih tepat disebut dengan etude alih-alih trait. Nah, selanjutnya ada perkembangan kepribadian Allport. Allport menawarkan dua teori terpisah mengenai kepribadian. Yang pertama ada bayi yang baru lahir sebagai makhluk hereditas, primitive, drive, dan refleks behavior. Bayi membawa potensi tertentu seperti fisik dan temperamen tertentu. Pemenuhan potensi ini menunggu pertumbuhan dan maturasi. Nah, yang kedua ada perkembangan poprium. Poprium berkembang antara masa bayi dan dewasa, dan perkembangan kesadaran diri dan sebagai sifat self lainnya terjadi tertahap. Nah, selanjutnya ada dewasa. Penentu utama tingkah laku dewasa adalah seperangkat sifat yang terorganisir dan seimbang yang mengawali dan membimbing tingkah laku yang sesuai dengan prinsip otonomi fungsional. Nah, selanjutnya ada analisa kasus. Penyidik Polda Metro Jaya telah menetapkan dan menahan 5 tersangka dalam kasus kekerasan seksual yang dialami seorang murid TK JAIS. Mereka adalah Awan, 20 tahun, dan Agung berumur 25 tahun, Aliska 24 tahun, Zainal 28 tahun, dan Syahrial 20 tahun. Pembagian kerja di antara mereka berlima diatur secara fleksibel. Ariska sebagai satu-satunya pelaku wanita akan memarahi korban karena korban pipisnya tidak benar dan bercecer. Ia akan memarahi korban dan memukul dan kemudian memberikan hukuman kepada korban. Hukumannya adalah dengan memaksa korban disodomi oleh para pelaku pria. Kemudian pelaku pria akan bergantian mengalami. Selanjutnya motivasi teori Allport. Motivasi dari Allport adalah penolakannya terhadap masa lalu sebagai elemen penting motivasi dan pendapatnya yang kuat mengenai pentingnya proses kognitif seperti tujuan dan rencana. Dalam motivasi dewasa, yang membimbing tingkah laku dewasa berbeda total dengan motivasi yang membimbing tingkah laku bayi. Cukup sekian pemaparan teori dari kami. Lebih dan kurang kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.